pertama ada pengertian kepemimpinan autentik. Kepemimpinan autentik adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai, keyakinan, dan identitas pribadi mereka, sambil membangun kepercayaan melalui kejujuran, transparansi, dan empati. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Bill George dalam bukunya Authentic Leadership tahun 2003. Yang didasarkan pada pengalaman George sebagai CEO Medtronic dan wawancara dengan ratusan pemimpin global. Pada intinya, kepemimpinan autentik menekankan bahwa pemimpin sejati bukanlah orang yang mengikuti skrip atau norma sosial semata, melainkan seseorang yang memimpin dari panggilan hati atau inner calling untuk mencapai tujuan yang lebih besar seperti kebaikan bersama atau transformasi positif. Konsep ini muncul sebagai kritik terhadap kepemimpinan yang tidak etis, seperti yang terlihat dalam skandal korporasi awal 2000-an. Misalnya Enron, di mana pemimpin memprioritaskan keuntungan pribadi di atas integritas. George berpendapat bahwa autentisitas adalah kunci untuk memimpin yang berkelanjutan, karena ia mendorong pengikut untuk terinspirasi dan terlibat secara emosional. Selanjutnya ada karakteristik utama kepemimpinan otentik menurut model George. Yang pertama itu kesadaran diri atau self-awareness. Pemimpin memahami kekuatan, kelemahan, nilai, dan dampak mereka terhadap orang lain. Mereka sering melakukan refleksi diri untuk menghindari keputusan impulsif. Yang kedua ada transparansi. Pemimpin terbuka tentang motivasi, kesalahan, dan tantangan. Ini membangun kepercayaan dengan tim. Yang ketiga ada etika dan moralitas atau ethical behavior. Keputusan didasarkan pada prinsip-prinsip moral, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Yang keempat ada orientasi pada hubungan atau relational orientation. Pemimpin memprioritaskan hubungan manusia, mendengarkan dan mendukung pengembangan tim. Tujuan kepemimpinan autentik. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan karyawan dengan cara menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan didengar. Hasilnya, motivasi akan menjadi tinggi, absensi berkurang, dan produktivitas naik seperti kata Gallup yang menunjukkan peningkatan hingga 21%. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan ini. Yang kedua, mendorong inovasi dan pertumbuhan dengan cara mendorong psikologi keamanan atau psikologi safety yang membuat karyawan berani mengambil resiko. Hasilnya, karyawan tidak takut gagal saat bereksperimen dengan ide baru yang sangat penting untuk inovasi dan pertumbuhan bisnis, seperti budaya yang dianut Microsoft di bawah Satya Nadella. Yang ketiga, membangun budaya etis dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial ke dalam tiap keputusan bisnis. Hasilnya, skandal berkurang, reputasi perusahaan terjaga, dan dukungan kuat terhadap lingkungan sosial, tata budaya yang semakin diminati investor dan konsumen. Yang keempat, mengurangi turnover atau tingkat perputaran karyawan. Dengan cara, karyawan yang terlibat itu dapat dipercaya dan bekerja dalam lingkungan etis cenderung lebih setia pada perusahaan. Hasilnya, biaya rekrutmen dan pelatihan berkurang, pengetahuan institusional terjaga, dan organisasi menjaga lebih stabil dan efisien. Profil Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela 1918-2013 adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan yang menjabat pada 1994 sampai 1999. Lahir dari keluarga Tembu dan bersuku Xhosa, ia belajar hukum, terlibat dalam politik anti-kolonial melalui Kongres Nasional Afrika atau ANC. Dan pada awalnya mengadvokasi protes tanpa kekerasan melawan apartheid. Karena kekejaman pemerintah, ia kemudian membantu mendirikan sayap militan Umkhonto we Sizwe atau MK yang menyebabkan penangkapannya pada tahun 1962 dan hukuman penjara seumur hidup di pengadilan Rivonia. Setelah menjalani 20 tahun di penjara, ia dibebaskan pada tahun 1990. Sebagai Presiden ANC, ia bernegosiasi dengan Presiden F.W. de Klerk
untuk mengakhiri apartheid yang menghasilkan pemilu multiras tahun 1994. Sebagai presiden, ia fokus pada rekonsiliasi rasial, pemberantasan rasisme, kemiskinan, serta mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengatasi pelanggaran HAM masa lalu. Meskipun kontroversial di mata kritikus karena militansi awalnya, ia menerima lebih dari 250 penghargaan, termasuk hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1993 dan sangat dihormati di Afrika Selatan dengan julukan nama Klan Madiba atau Bapak Bangsa. Slide selanjutnya yaitu tentang studi kasus transisi Afrika Selatan pasca apartheid. Dengan situasi setelah 20 tahun penjara, Nelson Mandela dibebaskan pada tahun 1990 di tengah-tengah ketegangan rasial yang luar biasa di Afrika Selatan. Negara tersebut berada di ambang perang sipil antara minoritas kulit putih yang berkuasa dan mayoritas kulit hitam yang tertindas, yang dipenuhi keinginan untuk membalas dendam setelah puluhan tahun mengalami ketidakadilan di bawah sistem apartheid. Dengan permasalahan, tantangan utama bagi Mandela adalah mencegah pertumpahan darah dan menyatukan negara yang terpecah belah secara rasial dan politik. Ada godaan besar untuk menggunakan kekuasaan barunya untuk membalas dendam atau menerapkan kebijakan diskriminatif terbalik yang akan menginvalidasi ketakutan kaum minoritas kulit putih dan mengabadikan siklus kebencian. Terima kasih. Solusi dari Cash. 1. Solusi berbasis kepemimpinan autentik Mandela. Pengampunan dan rekonsiliasi, bukan balas dendam atau integritas moral. Solusi. Alih-alih membalas dendam atau menghukum para penindasnya, Mandela memilih jalan pengampunan dan rekonsiliasi. Dia memimpin dengan memberikan contoh, bahkan merangkul mantan supirnya dan mengundang perwakilan tim rugby Springbok atau simbol dominasi kulit putih untuk minum teh. Prinsip autentik. Ini menunjukkan integritas moral yang kuat, di mana tindakan konsisten dengan keyakinan intinya akan keadilan dan kemanusiaan universal, meskipun menghadapi kesulitan pribadi yang luar biasa. Yang kedua ada pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, transparansi hubungan dan perspektif seimbang. Solusinya, Mandela membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. KKR memberikan platform bagi para pelaku untuk berbagi cerita secara terbuka dengan imunitas yang diberikan kepada mereka yang mengakui kejahatan mereka sepenuhnya. Prinsip autentik. Ini mendorong transparansi hubungan dengan mengakui kebenaran yang menyakitkan secara terbuka. Ini juga mencerminkan perspektif seimbang, mendengarkan semua pihak, korban dan pelaku untuk menemukan solusi yang adil dan konstruktif demi masa depan bersama. Pada slide ini kita akan membahas mengenai bagaimana Nelson Mandela menunjukkan kepemimpinan autentik dalam tindakan nyata. Yang pertama, Mandela memperlihatkan integritas dan kesetiaan pada nilai pribadinya. Sejak bergabung dengan ANC pada tahun 1940-an, ia konsisten memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Bahkan ketika ditawari pembebasan bersyarat setelah puluhan tahun di penjara, ia menolaknya karena syarat tersebut menuntut ia mengakui apartheid sebagai sistem yang sah. Keputusan ini menunjukkan bahwa dirinya tidak mau mengorbankan prinsip demi kebebasan pribadi. Kedua, Mandela menerapkan empati dan pengampunan. Setelah keluar dari penjara, ia tidak membalas dendam kepada pihak yang pernah menindasnya. Justru, ia memilih mengajak mereka berdialog dan bekerja sama demi membangun Afrika Selatan yang baru. Ia juga membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai jalan untuk menyembuhkan luka bangsa tanpa kekerasan dan tanpa balas dendam massal. Yang ketiga, Mandela menunjukkan transparansi dan kolaborasi dalam memimpin negara. Sebagai presiden, ia mempromosikan konsep Rainbow Nation, yaitu gagasan bahwa semua ras dan kelompok di Afrika Selatan harus diterima dan bekerja sama. Ia bahkan hanya menjabat satu periode untuk memberi ruang regenerasi kepemimpinan demi kebaikan bangsa. Dari ketiga poin tersebut, kita bisa melihat bahwa Mandela bukan hanya pemimpin yang kuat, tetapi juga pemimpin yang autentik, yang bertindak selaras dengan nilai normal, memiliki empati tinggi, dan mengutamakan persatuan.
Kesimpulannya yaitu adalah kepemimpinan autentik adalah gaya kepemimpinan yang berpusat pada pemimpin yang bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai keyakinan dan identitas pribadi mereka, sambil membangun kepercayaan di tim melalui kejujuran, transparansi, dan empati. Konsep ini yang dipopulerkan oleh Bill George muncul sebagai respon terhadap kepemimpinan yang tidak etis, menekankan bahwa pemimpin sejati memimpin dari panggilan hati untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Karakteristik utama kepemimpinan autentik meliputi kesadaran diri, yaitu memahami kekuatan dan kelemahan, transparansi, yaitu terbuka tentang tantangan dan kesalahan, etika dan moralitas, yaitu keputusan berbasis prinsip, dan orientasi pada hubungan, yaitu memprioritaskan dukungan tim. Tujuan dari kepemimpinan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan, keterlibatan inovasi, dan membangun budaya etis dalam organisasi. Nelson Mandela digunakan sebagai studi kasus utama dalam transisi Afrika Selatan pasca apartheid. Ia menerapkan kepemimpinan autentik dengan memilih pengampunan dan rekonsiliasi daripada balas dendam. Ia menunjukkan integritas moral dan transparansi hubungan melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, yang merupakan bukti dari kesetiaan pada nilai-nilai pribadinya, empati, dan kolaborasi untuk menyatukan Rainbow Nation.